Baik, untuk materi kedua ini, kita akan belajar bagaimana mencari frekuensi dari skema tangga nada yang sudah diketahui. Ya. Jadi memang masih ada hubungannya dengan materi satu. Ya. Nah, di materi satu itu kan kita mencari interval dari sebuah skema tangga nada, tapi pertanyaannya bagaimana bunyi dari nada-nada tersebut. Nah, tentu saja sebelum kita mengetahui bunyinya, kita harus cari dulu frekuensi dari masing-masing nadanya, ya. Nah, di sini ada contoh kasus seperti ini, ya. Musik Cina purba memiliki 23 nada per oktav. Jadi ini nadanya banyak sekali dalam satu oktav dengan frekuensi Huangchong 366 Hz sebagai tonika, ya. Jadi nada dasarnya atau frekuensi dasarnya itu adalah 366 Hz. Jadi dalam sebuah skema tangga nada, apabila kita ingin mencari frekuensi dari nada-nada tersebut, kita harus menetapkan dulu frekuensi dasarnya, ya. Dan itu bisa disimpan pada nada mana saja, ya. Yang ditanyakan adalah skema larasnya bagaimana, ini sudah dipelajari di materi 1. Yang kedua, frekuensi dari ke-20 bilah nada Cina purba tersebut, ya. Jadi frekuensi dari seluruh nadanya itu berapa? Baik. Nah, ini pertama, ini kita menggunakan data dari Alexander John Ellis, ya. Dalam satu oktav itu terdiri dari 1.200 interval kecil dalam satuan sen, ya. Nah, dari 1.200 ini, jadi data selanjutnya itu dari Erich von Hornbostel, ya, tentang musik Cina. Itu dalam satu oktav dibagi menjadi 23 interval kecil, kira-kira seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya 1.200 yang dalam satu oktav itu dibagi 23 interval kecil, ya. Itu hasilnya menjadi 52,4/23 sen. Ya. Nah, jadi apabila digambarkan skema larasnya seperti ini. Dan nilai interval dari masing-masing nadanya itu sama, ya, 52,4/23 sen. Nah, selanjutnya, baik, ini langsung saja saya buka semuanya. Jadi ini adalah skema laras yang tadi, yang sebelumnya, ya. Dan sesuai dengan soal bahwa pada nada pertama itu sudah diketahui frekuensi dasarnya adalah 366 Hz. Di sini menggunakan lambang ini, ya, F0, F1, F2, dan seterusnya. F ini adalah frekuensi, ya, singkatan dari frekuensi. Nah, jadi untuk nada yang paling awal frekuensinya sudah diketahui 366 Hz. Nah, frekuensi yang ke-1-nya berapa, keduanya berapa, ketiganya berapa, keempatnya berapa, dan seterusnya, ya. Di sini kita akan menggunakan rumus ini, ya, yang di kotak ini. Nah, rumus ini sebetulnya rumus penyederhanaan dari rumusnya Pamahyar. Jadi yang membuat rumus ini adalah Pamahyar, ya. Kalian bisa lihat nanti dalam buku ilmu seni raras itu ada, ya. Dan saya akan menjelaskan dulu rumusnya seperti ini, ya. Fi sama dengan F0 dikali 2 pangkat. Jadi kalau ada V terbalik seperti ini artinya pangkat. Sen I dibagi 1.200. Nah, ini maksudnya apa? Fi ini adalah frekuensi yang dicari. Jadi I di sini ya relatif, ya. Ini apakah I di sini bisa menjadi 1, 2, 3, ya, sesuai dengan nada-nada yang dicarinya. Jadi frekuensi dari nada yang akan dicari Fi ini. Atau nanti mungkin bisa diganti si Fi ini dengan Fs, ya, artinya frekuensi single, Fg frekuensi Galimer, dan seterusnya, ya. F0 F0 ini adalah frekuensi yang sudah diketahui. Jadi di sini ada frekuensi yang sudah diketahui. Kalau dalam contoh kasus ini adalah 366 Hz, ya. Nah, ini tentu saja ini akan berubah juga angkanya, tergantung nanti frekuensi yang sudah diketahui nilainya berapa, ya. Kali 2 pangkat. Nah, ini sudah rumus, ya, pangkat sen I.
sen I ini adalah interval yang dilewati ya. Interval yang dilewati dari frekuensi yang sudah diketahui ke frekuensi yang akan dicari ya. Misalnya kalau di sini ya FO ke FI. Jadi FO di sini sudah diketahui frekuensinya, FI itu adalah frekuensi yang akan dicari. Maka intervalnya itu adalah 524/23 ya. Nah, apabila dari FO ke F2 tentu saja di sini ada 2 kali interval ya. Jadi sen I ini adalah interval yang dilewati dari frekuensi yang sudah diketahui nilainya ke frekuensi yang akan dicari nilainya ya, dibagi 1200. Ini sudah rumus. Nah, di sini di bawah ada contoh perhitungannya ya. Ini contohnya ketika akan mencari F1 ya. F1 sama dengan 366. Jadi ini adalah frekuensi yang sudah diketahui kali 2 pangkat buka kurung ya. Nah, interval yang dilewatinya itu adalah 524/23 ya. Jadi ingat, interval yang dilewati dari FO ke F1 ini adalah 524/23 dibagi 1200, hasilnya adalah 377,1979 Hz ya. Nah, ini satuannya Hz. Sudah frekuensi. Nah, selanjutnya F2. F2 di sini sama ya. Sama dengan 366 kali 2 pangkat. Nah, di sini ada tambahan 2 kali 524/23. Kenapa 2 kali? Karena dari F0 ke F2 itu melewati 2 kali interval. 1, 2 ya. Makanya di sini 2 kali. Ya. Hasilnya 388,7385 Hz juga ya. Nah, untuk F3-nya pun sama, perbedaannya hanya di sini ya. Jadi dari F0 ke F3 itu melewati berapa kali interval? 1, 2, 3 ya. Dan makanya di sini ditulis 3 kali 524/23 ya. Nah, jadi seterusnya pun sama ya. Perbedaannya itu hanya di sana saja ya. Tergantung berapa interval yang dilewati dan tentu saja nanti nilai interval ini kebetulan kalau yang ini nilai interval tiap nadanya sama ya. Nah, kemungkinan untuk kalian nanti mungkin akan berubah ya. Baik, sebentar. Nah, selanjutnya ini sudah diketahui semuanya. Nah, ini skema laras yang ini sudah lengkap ya. Di sini ada di atasnya ada intervalnya ya, dan di sini ada frekuensi dari masing-masing nadanya ya. Jadi sebetulnya untuk materi 2 ini cukup sederhana ya. Nah, ada contoh kasus lain sebetulnya ya. Nah, ini karena sudah kami informasikan bahwa untuk materi 2 ini akan nyambung dengan materi 1. Nah, materi ini sudah dipelajari di materi 1 ya. Kita mulai dari sini dulu. Suatu sistem musik padantara berinterval n sama dengan 56,56/149 ya. Artinya ini mengingatkan kembali bahwa di sini kita akan mencari K dan S ya. Baik. Ini sudah dipelajari di materi 1. Nah, tambahannya ada soal seperti ini dan berfrekuensi bilah bungur 321 Hz. Artinya di sini ada satu nada yang sudah diketahui frekuensinya, yaitu nada bungur ya, nilainya 321 Hz ya. Kita lanjutkan. Nah, kalau ini masih sama ya. Cara proses penghitungannya masih sama, tidak akan saya ulang ya. Baik. Ya, ini dicari K dan S-nya ya. Sampai ya diketahui K dan S-nya ya. Kita lihat berapa nilai K dan S-nya. Ya, baik. Nah, ini sudah diketahui nilai K dan S-nya ya. Ya, maka K-nya itu adalah 708 149 dan S-nya 217,67/149. Selanjutnya masih sama prosesnya ya. Digambar skema larasnya ya. Baik.
Nah, ini perbedaan dengan contoh yang pertama yang barusan saya jelaskan. Kalau yang pertama itu nada-nadanya menggunakan angka ya, F1, F2, F3 gitu ya, dan seterusnya. Kalau di sini kita akan menggunakan apa namanya? Singgul, galimer, panelu, bungur, loloran, barang, sorog, kembali lagi ke singgul ya. Jadi kita akan menggunakan nama-nama ini ya. Dan intervalnya pun di sini selain dari nanti apa namanya bisa kalian lihat angka-angkanya ya. Di sini kita juga menggunakan istilah SSN, SSSN ya. Jadi nanti itu akan ada interval S dan interval N ya. Di sini memang kempiung tidak digunakan ya untuk apa namanya mencari frekuensi ini ya. Jadi interval ini tolong diingat, interval S-nya itu adalah 217 ini saja. S-nya itu adalah 217,67 per 149 ya, dan nilai interval N-nya itu adalah 5656 per 149 ya. Dan lagi-lagi di sini ada perbedaan. Kalau yang tadi contoh pertama yang saya jelaskan, nilai intervalnya kan sama ya. Dan di sini kalau di sini ada dua ya. Ada interval S dan interval N yang nilainya itu berbeda ya. Nah, tadi itu dikatakan bahwa ya frekuensi bilah bungur yang diketahui 321 Hz ya. Artinya kita akan mencari nada S, G, P, L, B, O, S ya. Nah, pertanyaannya kalau misalnya nada dasar atau frekuensinya ada di tengah seperti itu ya, kira-kira proses penghitungannya ada perbedaan atau tidak ya dibandingkan dengan tadi yang pertama. Kalau yang pertama kan di sini ya di awal. Ya, kita akan lanjutkan. Nah, ini ya. Baik, nah ini ada keterangan seperti ini. Akan saya buka dulu semuanya ya. Baik. Nah, ya, sampai di sini dulu. Di sini ada keterangan seperti ini ya. Karena L, B, O, S ada di kanan U, maka tanda S dan N, interval ya maksudnya S dan N ini, ditulis positif. Nah, jadi nada-nada yang ada di kanannya U ini adalah frekuensi yang sudah diketahui ya, yaitu L, B, O, S itu ditulis positif. Jadi proses pengerjaannya sama dengan yang tadi di awal dijelaskan ya. Kita coba lihat di sini. Nah, kita akan mencari frekuensi L ya. Frekuensi L ini adalah FU kali 2 pangkat 1S ya dibagi 1200 ya. FU-nya itu berapa? FU-nya ini 321 ya. Kali 2 pangkat ya buka kurung 1S. Kenapa 1S? Karena dari U ke L itu melewati interval 1S ya. Berapa nilainya? Nilainya adalah 217,67 per 149 dibagi 1200. Hasilnya adalah 363,96 Hz ya. FB ya. Dari U ke B ini melewati 2S ya. Ini 1 2. Jadi perbedaannya di sini 2 kali 217,67 per 149 ya. Jadi nilai S-nya yang ini yang 217 itu ada 2 ya. Jadi dikali 2 ya. Hasilnya berapa? 412,67 ya. Nah, selanjutnya frekuensi O, FO ini sama, perbedaannya di sini lagi ya. Jadi kalau dari U ke O itu melewati 3S. 1 2 3 ya. Makanya di sini 3 kali 217,67 per 149 dibagi 1200 ya. Yang ininya sama dari sininya ya. Hasilnya berapa? Oh maaf, ini dipindahkan dulu ke sini ya. Selanjutnya yang FO hasilnya adalah 467,89 Hz ya. Nah, yang terakhir S. Nah, di sini berarti kalau S dia melewati
Nah, 3S tambah N ya. Jadi rumusnya itu adalah FU kali 2 pangkat 3S tambah N dibagi 1200 ya. Jadi kalau di apa namanya dimasukkan angka-angkanya 321 ini dari sini ya dari FU kali 2 pangkat buka kurung di sini ada buka kurung 2 kali ya. Kenapa demikian? Ini untuk apa namanya nanti proses di kalkulator harus seperti ini ya. Harus sesuai dengan yang kami buat di sini ya supaya di kalkulatornya tidak error ya. Nah, dari U ke S ini, S di sini maksudnya singgul ya, bukan interval, itu melewati 3 kali S, 1, 2, 3, dan melewati 1 kali N ya. Makanya di sini 3 kali 217, 67 per 149 tambah, nah ini N-nya, 56, 56 per 149. Hasilnya berapa? Oh, ini yang ini dipindahin dulu ke sini. Ya, jadi hasilnya Fs itu adalah 483,38 Hz. Ya, baik, ini saya kira yang ke kanan ini masih sama seperti yang dijelaskan sebelumnya ya. Selanjutnya yang ke kiri, ada keterangan seperti ini. Karena PGS di kiri U ya. Nah, ini PGS di kiri U. Sebagaimana kita tahu U ini adalah nada yang frekuensinya sudah diketahui ya. Maka tanda S dan N ini adalah interval ditulis negatif ya. Jadi artinya sebetulnya kalau kita lihat ke sini ini tinggal ditambah min-minnya saja ya. Ini tinggal ditambah min pada nilai-nilai intervalnya ya. Ini contoh ya. Nah, kita akan mencari frekuensi P ya. Dari U ke P itu melewati 1 kali N ya, 1 kali interval N. Maka jadi seperti ini ya. FU sama dengan 2 pangkat min 1N. Nah, perbedaannya di sini ada minnya. Min 1N dibagi 1200 sama dengan 321 ya. Ini adalah frekuensi FU kali 2 pangkat buka kurung di sini ya. 1 kali, nah ini nilai N. Min 56 56 per 149 dibagi 1200. Sebentar ini yang S pindah ke bawah. Nah, jadi nilai N-nya itu adalah 310,71 Hz ya. Oke, nah ini pun sama ya. Kita akan mencari frekuensi G. Dari FU ke FG itu melewati satu interval N dan satu interval S ya. Ini bisa dilihat langsung di sini ya. Nah, langsung saja saya buka ya. Jadi perbedaannya sebetulnya kalau ke sebelah kiri tinggal menambahkan min saja pada nilai intervalnya ya. Nah, hasilnya 274,03 Hz ya. Yang terakhir, nah ini dipindahkan dulu ke bawah. Ya, jadi nanti skema larasnya lebih lengkap lagi ya. Ya, yang terakhir kita akan mencari S ya. Jadi dari U ke S itu melewati 1 kali interval N dan 2 kali interval S ya. 1, 2 ya. Jadi kalau dihitung 321 kali 2 pangkat. Nah, ini buka kurung 3. Jadi nanti di kalkulator silakan Anda ketik seperti ini ya. Jadi dalam prosesnya coba ditiru saja seperti ini ya. Supaya tidak error ya. Min 5656 per 149 tutup kurung dulu ini 1 ya. Terus di sini ada min 2 kali 217 67 per 149 tutup kurung lagi ya dibagi 1200 tutup kurung ya. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya 241. Baik, di sini berarti sudah lengkap ya intervalnya ya. Dan di sini bisa apa namanya? Anda lihat kalau yang nama mohon maaf tadi bukan interval tapi frekuensinya sudah lengkap ya. Nah, di sini bisa dilihat. Jadi kalau frekuensi itu maka dia akan naik ya. 241, 274, 310, 321, 363, 412, 467, 483. Nah, kalau misalnya nanti di tengah-tengah ternyata ada yang turun, misalnya dari sini dari 321 tiba-tiba ternyata setelah dihitung L-nya itu menjadi 210 misalnya. Nah, itu
kemungkinan ada kesalahan ya, karena frekuensi itu akan selalu naik ya. Apalagi ini S yang pertama dan S yang terakhir itu pasti nilainya itu kelipatan ya, karena mereka itu adalah oktav ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kalau misalnya ada kasus frekuensinya itu berada di tengah-tengah. Kalau misalnya frekuensi yang diketahuinya B, ya, di sini misalnya B yang sudah diketahui, artinya O dan S ini dihitungnya plus, ya. Nah, L, U, P, G, S itu harus pakai min intervalnya, ya. Kalau misalnya frekuensi yang diketahuinya itu adalah S yang paling kanan, artinya O, B, L, U, P, G, S itu semuanya dihitung min, ya. Jadi pada nilai intervalnya ditambahkan min, ya. Baik, mudah-mudahan penjelasan ini bisa dimengerti. Selanjutnya nanti akan kita buat juga video materi 3. Terima kasih.